Selamat siang semuanya, berikut adalah video edukasi dari kami AML 21 tentang beberapa skill medis praktis yang telah kami pelajari. Selamat menikmati. Kami dari Lakusma FKUB AML 21. Kali ini kami akan memberi informasi mengenai tali temali dan bagaimana cara merakit tandu. Pembuatan tandu. Pertama-tama kita buat simpul pangkal. Pastikan talinya kuat dan simpulnya rapat. Kemudian letakkan penangsat dan buat simpul palang. Buat simpul palang sebanyak 3 kali. Pastikan simpulnya kuat. Kemudian buat simpul pangkal dan kombinasi.
dipersilangkan dengan membuat simpul jangkar di masing-masing sisinya. Kemudian buat simpul pangkal di ujung yang lainnya. Letakkan benang set di ujung satunya dan buat simpul pala.
Kemudian buat simpul pangkal. Jika tali masih sisa, rapikan dan buat pangkal kombinasi. Bisa dikat. Suaranya bisa. Yang tadi Kombinasi. Jika tandu tersebut sudah selesai, cara mengecek apakah tandu tersebut sudah kuat atau belum. Pertamanya yaitu kita balik tandu tersebut. Kemudian kita injak salah satu sisi tandu tersebut. Jika semuanya terangkat, itu berarti tandu sudah kuat dan siap dipakai. mengecek suatu tandu yaitu pertama kita balik dulu. Kita balik tandunya ya. Kemudian kita injak salah satu sisinya. Apabila kedua sisi yang berlainan itu terangkat dua-duanya, maka tandu itu sudah kuat. Coba. 1, 2, 3. Nah, apabila sudah terangkat seperti ini, berarti tanduk ini tandanya kuat. Pembuatan tandu tanggal 5 Maret dari AML 21. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membalut jika ada beberapa kepala bagian belakang. Awalnya posisikan metela seperti ini. Jika yang beberapa bagian belakang, maka yang bagian ini berada di bagian depan. Lalu putar kedua ujung mitela ke depan, lalu disilangkan dan diputar lagi ke belakang dan ditalikan di bagian belakang. Bagian depan dirapikan ke dalam. Ditali seperti ini untuk menandai bagian mana yang luka. Ini kami akan melakukan balut dengan fraktur di skapula. Pertama, kalungkan mitela yang sudah diikat dengan rapi ke bagian leher paling belakang. Lalu tarik mitela di ujung kiri dan kanan ke belakang untuk memfiksasi skapulanya. Lalu silangkan mitela dari dua arah. Lalu bagian ujung atas dibawa ke leher yang tadi diikat.
Setelah itu, lakukan ikatan dengan ujung yang lainnya dari bagian bawah. Pada siang hari ini kami akan menampilkan bagaimana cara untuk membalut suatu luka, terutama luka yang terjadi pada tangan, dan juga bagaimana untuk memfiksasi luka tersebut apabila pada pasien tersebut terjadi cedera di sikunya. Ya, pertama untuk tangan, jadi kita menaruh mitelanya di jarinya dipisah, lalu kemudian dibuat menyilang hingga mengenai pergelangan tangan. Lalu kemudian diikat secara erat. Kemudian untuk membuat gendongan, kita minta pasien untuk membuat tangannya agak ditekuk, sedikit fleksi, lalu kita informkan pasien apa yang akan dilakukan. Kemudian kita buka mitela seperti ini dengan lebar, lalu pastikan yang ujung paling luar itu menutup bagian siku. Kemudian letakkan yang bagian satunya di belakang, lalu buat yang bagian satunya menutupi keseluruhan tangan. Kemudian pertemukan ujung yang satu dengan ujung yang kedua, lalu ikat. Pastikan ikatannya kuat, namun tidak kencang, tetapi terfiksasi dengan aman, sehingga tangan pasien tidak terbuka. Lalu apabila ada sisa, bisa diikat dengan peniti, atau jika pasien memiliki fraktur terbuka, bisa dikaitkan dengan donatnya. Sekian, terima kasih. Sekarang kami akan melakukan balut pada daerah toraks. Jadi yang pertama, siapkan mitela. Letakkan mitela di depan dada dengan bagian yang ujungnya pendek di sebelah atas. Kemudian, tarik kedua ujung panjang lainnya ke bagian belakang. Setelah itu, ikatkan kedua ujung yang panjang. Setelah kedua ujung panjang terikat, ikatkan dengan bagian yang pendek. Balut pada daerah toraks telah selesai. Selamat siang. Sekarang kami akan mensimulasikan caranya membalut jika ada luka pada mata. Jadi misalkan lukanya itu pada mata sebelah kiri. Jadi yang pertama, pasang mitela di atas luka matanya. Yang di atas lebih pendek dan yang di bawah lebih panjang. Dan lalu yang di bawah dililitkan. Pastikan mitela menutup matanya. Lalu disilang dan yang di atas ini diturunkan menutupi mata yang sebelahnya. Agar pasien merasa nyaman dengan jadi dia tidak melihat dengan satu mata saja. Dan lalu diikat di depan mata yang luka untuk menandakan di mana mata yang luka. Pastikan bahwa balutannya ini cukup kencang untuk menahan misalnya ada pendarahan pada matanya, dan juga jangan terlalu kencang untuk kenyamanan pasien. Dan dirapihkan juga untuk demi kenyamanan pasien. Selamat siang, kami bertiga akan melakukan sebuah penataan pelaksanaan, yaitu terutama pada faktor itu pada lengan bawah. Jadi yang pertama itu siapkan bahan-bahannya dulu, yaitu mitela dan dua bide yang kira-kira berukuran 50 cm. Kemudian setelah itu melihat di mana sih lokasinya fakturnya. Misal pada daerah sini kita harus fiksasi pada dua lokasi dan atas bawah biar nanti tidak ada gerak yang bisa melukai. Ya, langsung dipraktikkan aja ya. Ya, pertama lakukan ikatan pada sebelah sini di ujung.
Kemudian pada yang kedua itu pada di ujung sebelah sini. Ya, diusahakan untuk ikatannya tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembek. Soalnya ini kenapa tidak terlalu keras? Karena nanti kalau jika terlalu keras nanti akan menghambat salah aliran pembuluh darah di sini. Misal dalam ngeceknya itu dicek CRT-nya. Misal dia sudah normal, tidak lebih dari 2 detik, berarti dia tidak normal. Ya. Terus setelah itu sudah fiksasi dan dalam fraktur tertutup ini pada lengan bawah ini kita diperlukan yaitu 1 gendongan. Kenapa diperlukan 1 gendongan? Ini diperlukan karena jika untuk keadaan nyaman pasien sendiri dan juga untuk mengurangi gerakan. Ya, untuk gendongan sendiri di ujung segitiga sebelah sini, kemudian diikat pada bagian belakang. Sudah? Ya, sekian dari kami, terima kasih. Kami akan memperagakan untuk fraktur tungkai kaki bawah terbuka. Pertama-tama, karena ini adalah fraktur terbuka, maka kita harus membuat donat. Gunanya donat adalah untuk memfiksasi tulang yang terlihat. Caranya ialah seperti ini. Dilanjutkan terus sampai telanya habis. Nanti akan jadi seperti ini. Selanjutnya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengekspos seluruh badan korban untuk mengetahui bagaimana yang fraktur dengan membuka sepatunya dan bajunya. Setelah terlihat yang fraktur ternyata sebelah kanan dan ada fraktur terbuka. Sebelum melakukan pemidaian, kita harus mengecek dulu bidainya di tempat yang tidak sakit. Setelah cocok, kita harus melakukan CRT pada kakinya. Lalu melakukan pemidaian. Prinsip pemidaian adalah melewati 2 sendi yang ada frakturnya. Kita akan menggunakan donat dengan cara seperti ini. Bisa menggunakan 2 mitela ataupun 1 mitela, tergantung tersedianya mitela ada berapa. Sambil difiksasi kaki korban, ada juga yang membalut dan memidai korban. Diikat pada bagian luar karena jika pada bagian dalam akan mengganggu korban. Dan jika ada bagian yang terjuntai, maka harus dimasukkan ke dalam bidai supaya tidak menghalangi jalannya korban nantinya.
Apabila mitelanya cukup, boleh melebihi lebih dari 2 senti. Setelah merapikan bidai dan balutnya, lalu kita melakukan CRT pada kakinya lagi. Jika darahnya kembali setelah 2 detik berarti normal, tapi jika setelah 2 detik tidak merah berarti tidak normal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AML 21 akan mendemonstrasikan tentang manajemen perjalanan. Yang pertama yaitu cara packing. Kita akan mendemonstrasikan cara berpacking yang baik dan benar. Pertama, siapkan barang-barang yang akan dibawa, seperti pakaian. Kemudian ponco, makanan minuman, senter, alat ibadah, dan jaket. Kemudian kantong plastik. Terus pertama-tama kita akan mendemonstrasikan cara melipat baju yang benar agar hemat ruang di transfer yang akan kita bawa. Pertama, celana kita lipat seperti ini, kemudian seperti ini, lalu ini dilipat, keluarkan, dan digulung setipis mungkin. Usahakan rapi agar lebih menghemat ruang. Lalu masukkan karetnya ini ke dalam sini. Kemudian selesai. Untuk cara melipat baju, pertama dilengkapkan. Yang kedua, bagian lengannya ini disilangkan satu sama lain. Kemudian bagian bawahnya dilipat keluar. Jika sudah, bagian sampingnya dilipat agak ke tengah. Lalu bagian dari kerahnya dilipat menggulung sedikit demi sedikit yang rapat. Dilipat sampai ujung yang keempat, lalu masukkan. Seperti ini. Ya, setelah barang yang sudah disiapkan, kita memasukkan barang-barang yang seperti berbahan kain ini ke dalam kantong plastik agar mencegah kelembapan yang nanti di gunung ataupun saat perjalanan mungkin terjadi juga. Dalam satu jenis saja kalau misalnya yang berbahan kain ini. Selanjutnya barang dimasukkan yang bagian paling di bawah itu adalah barang-barang yang jarang digunakan seperti pakaian sleeping bag atau sleeping bag. sama pakaian. Yang kedua seperti alat ibadah dan jaket, atau kalau membawa kaos kaki juga. Terus kemudian karena ini kita membawa ponco dan juga membawa senter, dan ini merupakan alat yang dapat digunakan ketika darurat, jadi kita masukkan makanan dan minuman dahulu. Kemudian kita masukkan senter dan ponco.
Untuk mengetahui apakah cara berpakaian kita sudah benar atau tidak, kita berdirikan ransel yang akan kita bawa. Jika bisa berdiri tegak, maka cara berpakaian kita Sudah benar sudah dan benar. berarti seimbang. Dan untuk perlu diingat, apabila membawa barang, usahakan sepertiga dari berat badan diri sendiri. Mungkin Sekian, terima kasih dari kami untuk packing. Yang kedua yaitu cara memanajemen perjalanan. Ini kami akan melakukan perjalanan dan saya sebagai pionir yang bertugas sebagai Untuk mencari jalan yang baik untuk dilalui untuk peserta dan mencapai jalan keluarnya. Di sini tugas saya menjadi navigator. Tugas navigator adalah memberitahukan kepada teman-teman kelompok jika ada jalan yang berlubang. Di sini saya sebagai ketua tim perjalanan. Tugas ketua tim adalah membagi dan mengkoordinasi seluruh tim perjalanan. Kami adalah dokumentator. Di sini kami bertugas sebagai mendokumentasikan waktu dan tempat perjalanan yang dilalui. Kami bertiga bertugas sebagai sweeper. Tugas kami adalah Yang pertama yaitu membawa barang-barang kelompok. Kedua, memastikan tidak ada anggota yang tertinggal dan kami menempuh jalan yang benar. Baik, perjalanan akan dimulai. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diri. Baik, kita mulai perjalanan. Lakesma. One team, one family. Awas jangan berlubang. Awas jalan, hati-hati. Awas, pepet kiri. Berhenti dulu, berhenti. Berhenti dulu, Rek. Udah selesai. Dan cepet-cepet Dan. Lanjut. Awas jangan berlubang. Terus. Udah selesai. Dia di pack dia. Di sana ada jalan? Ada. Oke. Satu kanan. Kanan aja ya. Di kiri kanan. Tanjakan sedikit. Masih ya jalannya kecil. Awas, Rek, jalannya kecil.
perjalanan dari dokumentator. Silakan. Pada pukul 17.45, kami memulai perjalanan. Di perjalanan tersebut, kami mengalami beberapa rintangan seperti jalan berlubang, jalan berkelok-kelok, jalan turunan, dan serta tanjakan. Pada pukul 18.00, kami melalui jalan percabangan dan kami memilih belok kanan. Pada pukul 19.30, kami mendapati batu besar. Pada pukul 20, kami sampai pada tempat tujuan. Laporan satu. Triase adalah metode yang digunakan untuk menyortir atau menggolongkan korban berdasarkan skala prioritas. Pada saat triase, di zona bencana alam dibagi menjadi 3, yaitu zona merah, kuning, dan hijau. Pada zona merah, di mana zona merah tersebut merupakan zona di mana kejadian bencana alam terjadi, maka korban akan dipindahkan ke zona kuning. Di zona kuning, korban akan dilakukan triase, kemudian dipindahkan lagi ke zona hijau, yaitu zona di mana korban akan dilakukan intervensi seperti dilakukan diobati dan atau dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kartu triase hijau diberikan kepada korban yang masih dapat berjalan dan tidak mengalami luka yang berat. Untuk perfusi, respirasi, dan mental statusnya masih normal. Untuk mengetahui apakah korban tersebut masuk dalam triase hijau, yaitu dengan penolong meneriakkan, bagi yang mendengarkan suara saya harap mendekati sumber suara. Jika ada korban yang mendekati sumber suara, maka korban tersebut diberikan kartu triase hijau. Bagi yang mendengar suara saya, silakan menuju ke sumber suara. Bagi yang mendengar suara saya, silakan menuju ke sumber suara. Bagi yang mendengar suara saya, silakan menuju ke sumber suara. Sepertinya kami saya foto. Karena korban tersebut telah mendatangi sumber suara, maka korban tersebut dapat dikatakan sebagai korban dengan kartu hijau. Kartu triase kuning diberikan kepada korban yang sudah tidak dapat berjalan, tetapi masih memiliki airway yang baik, respiratory rate 10-30, CRT kurang dari 2 detik, atau nadi radialis 60-100, dan masih dapat mengikuti perintah sederhana. Bukan korban dengan disangle bagian sinistra, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan CRT kurang dari 2 detik. Maka korban dikategorikan sebagai triase kuning. Diberikan kepada korban yang mengalami penurunan kesadaran dan tidak merangsang respon verbal. Pasien yang mengalami CRT lebih dari 2 detik, respiration rate kurang dari 10 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit, atau pasien yang mengalami perdarahan aktif seperti pada fraktur terbuka. Ditemukan korban dengan RR 32 kali per menit, dengan CRT lebih dari 2 detik, dan fraktur terbuka di tibia dexter, serta babras di dahi atas. Oleh sebab itu, korban ini dimasukkan ke dalam triase merah. Adalah korban triase hitam. Untuk korban triase hitam adalah korban yang sudah tidak bernyawa lagi, yang kiri-kirinya sudah tidak bernafas atau nadi karotisnya sudah tidak teraba. Korban triase hitam dapat dipindahkan ke tempat yang lebih layak dan diberi perlakuan yang layak. Mbak, ditemukan korban dengan tidak sadarkan diri. Nafas tidak terasa, nadi juga tidak teraba, dan kranialnya dingin. Korban ini termasuk dalam kategori triase hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Danisa Namira dari AML 21. Di sini kami akan menjelaskan tentang BLS dan BTLS. BLS adalah basic life support untuk menangani orang yang tidak sadarkan diri. Lalu BTLS adalah basic trauma life support, di mana kita menggunakan BTLS pada orang yang memiliki cedera kepala. Silakan menyaksikan videonya.
Pertama, korban ke tempat yang aman. Jika sudah aman, maka kami akan mengecek kesadaran korban dengan memanggil namanya. Dit, Adit, Jika tidak ada respon, kami lanjutkan dengan menempuh korban. Dit, Adit, Dit. Brad, telepon ambulan. Oh iya. Kami akan menelpon ambulan dengan nomor 118. Halo, nama saya Febrina dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya semester 2. Kami menemukan seorang laki-laki dengan perkiraan usia 20 tahun dengan kondisi tidak sadar di amfiteater Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Apa yang harus kami lakukan? Oh iya, kami minta tolong untuk membawakan AED. Apakah telepon ini boleh ditutup? Baik, terima kasih. Jika sudah memanggil ambulans, kami lanjutkan dengan pemeriksa arteri karotis selama kurang dari 10 detik. Jika arteri karotis tidak teraba, kami lanjutkan dengan kompresi dada dengan perbandingan kompresi dengan ventilasi 30:2. Lokasi kompresi dada sepertiga di bawah sternum atau pertengahan antara kedua papila mammae. Posisi tangan dan tubuh penolong harus tegak lurus dengan korban. Kedalaman kompresi dada 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30. Dilanjutkan dengan ventilasi sebanyak 2 kali. Pastikan airway korban baik dengan menggunakan metode head tilt chin lift atau jaw thrust. Bukan. Berikan ventilasi yang adekuat, pastikan dinding dada korban terangkat. Lakukan 5 siklus per 2 menit. Jika sudah, cek arteri karotis setiap 5 siklus. Kurang dari 10 detik. Jika AED sudah datang, pasang AED. Jangan menyentuh korban dan biarkan AED menganalisis selama kurang lebih 5 detik. Jika hasil AED terbaca ventricular tachycardia atau ventricular fibrillation, itu tandanya pasien shock. Dengan dilanjutkan beri 1 kali kejutan listrik dan dilanjutkan dengan memeriksa arteri karotis dan kompresi dada sebanyak 5 siklus. Jika di AED terbaca asistol atau PEA, itu tandanya pasien tidak shock dan dilanjutkan dengan kompresi dada sebanyak 5 siklus. Setelah itu, analisis ritme menggunakan AED lagi. Jika pulsasi arteri karotis teraba tapi nafas tidak adekuat, jika satu penolong, berikan rescue breathing. Ventilasi setiap 5-6 detik atau 10-12 kali per menit dengan hitungan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ventilasi. Jika 2 penolong, berikan rescue breathing dan penolong lain melakukan kompresi dada. Jika kondisi pasien sudah stabil, posisikan pasien dengan nyaman. Lalu, kaki disilangkan dan pasien dihadapkan ke kanan sehingga posisi jantung berada di atas dan lambung juga berada di atas dan pasien tidak muntah. Pertama, melakukan sync up dengan mencatat mekanisme kecederaan dan adanya bahaya dengan melihat lingkungan mereka selamat aspirasi serta mencatat jumlah korban dan kemudiannya memakai alat pelindung diri. Kemudian memulakan initial assessment dengan melakukan mengecek tingkat kesadaran dengan ABPU, yaitu alert, verbal, pain, dan unresponsive.
Kemudian memeriksa jalan nafas dan dengan mengajak korban diajak berbicara untuk mendengar suara patensi breathing. Ibu, bisa dengar suara saya? Bu? Bu, sekiranya ada suara tambahan seperti snoring atau gargling, dibuka jalan nafas dengan menyebut jaw thrust. Ada snoring. Kemudian melakukan stabilisasi leher dengan memasang cervical collar. Cervical collar? Minta bantuan? Iya. Oh. Tolong angkat ya. Setelah memasang cervical collar, mengecek pernafasan dengan melihat, dengar dan merasa. Bila tidak ada, ditiupkan 2 pernafasan buatan perlahan. Satu, dua. Kemudian memeriksa nadi keratis dan radialis minimum 10 detik. Dan memeriksa warna dan temperatur tangan serta memeriksa capillary refill time. Kemudian membuat kesimpulan initial assessment dan load and go untuk memasukkan pasien ke dalam ambulans. Ketika di ambulans, melakukan primary survey ataupun rapid trauma survey dengan menginspeksi leher, toraks, abdomen dan ekstremitas bawah sebatas lutut dengan menginspeksi DCAP BLS, iaitu deformity, confusion, abrasi, penetrasi, burn, lacerasi dan swelling di distensi vena leher. Palpasi, tenderness, instability, gravitasi di deviasi trakea tulang leher. Pada toraks, inspeksi DCAPP BLS ditambahkan dengan paradoxal movement, yaitu pergerakan dua belah dada yang tidak sama. Palpasi TIC, tenderness, instability, gravitasi. Perkusi sonor atau redup, dan auskultasi cari suara nafas menurunkan hilang ataupun suara jantung dengan menggunakan stetoskop. Abdomen dan juga ekstremitas bawah sebatas lutut dilakukan inspeksi DCAP BLS dan palpasi untuk melihat palpasi nyeri, rigiditas atau distensi, dan TIC termasuk pulse sensor motor. Dilakukan intervasi pemberian oksigen, dikompresi jarum pada tension pneumotoraks, pasang plaster 3 sisi pada sucking chest wound, kontrol pendarahan eksternal dengan lakukan beban tekan. Kemudian melakukan log roll sambil memeriksa bahagian belakang penderita. Dan melakukan inspeksi DCAP, BLS dan palpasi TIC. Dan setelah itu melakukan kesimpulan primary survey. Ketika sesudah di rumah sakit, dilakukan secondary survey atau focus exam dari head to toe. Melakukan riwayat sampel, iaitu simptom, allergy, medication, past medical history, last oral take, event preceding the incident. Kemudian mengukur tanda-tanda vital dengan tekanan darah, denyut nadi, respiratory rate, dan suhu. Ketika head to toe examination akan dilakukan pada kepala, inspeksi DCAP BLS, tanda Practus basis krani iaitu raccoon eye, Renero, Otorohue, dan battle sign. Reaksi pupil terhadap cahaya dan hemomatipanum menunjukkan pendarahan. Dan kemudian dilakukan palpasi TIC. Pada leher dilakukan inspeksi DCAP BLS dan palpasi TIC. Pada toraks dilakukan inspeksi DCAP BLS, palpasi TIC, diperkusi sonar redup, auskultasi, mencari suara nafas menurun atau hilang, dan mendengar suara jantung menggunakan stetoskop. Pada abdomen,
inspeksi DC-EP BLS, dan palpasi nyeri, rigiditas atau distensi. Ekstremitas bawah dan atas dilakukan inspeksi DC-EP BLS, palpasi PIC termasuk pulse sensor motor, dan terakhir melakukan intervensi dengan balut bidai serta memasang infus. Dan ongoing exam dilakukan oleh para dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain, dilakukan reassessment atau pemeriksaan lanjutan dengan memeriksa status mental pasien, memeriksa ABC, memeriksa pada tempat cedera, dan periksa intervensi. Dan seterusnya akan dilakukan laporan rujukan medis yang dituju. Kemudian penata laksaan kegawat daruratan tidak boleh melupakan efisiensi penggunaan waktu, interaksi dengan pasien, kerjasama dalam tim dan kepemimpinan yang baik. Kemudian dilakukan pelaksanaan secara sistematis. Nama saya Selvi Indrawati, saya dari AM61. Saya akan menjelaskan tentang spot injury. Spot injury dapat terjadi akibat insiden. Biasanya terjatuh, terkena hantaman lawan. Biasanya juga tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu dalam saat olahraga. Terus tidak memakai peralatan yang sesuai. Dan terus terlalu memaksakan diri saat berolahraga. Spot injury sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu akut dan kronis. Akut itu biasanya terjadi ketika secara tiba-tiba saat berolahraga. Ciri-cirinya membengkak, kaku, lemas, dislokasi, mati rasa. Terus untuk kronis terjadi ketika berolahraga. Biasanya itu berolahraga terlalu lama. Ciri-cirinya nyeri saat bergerak, nyeri saat istirahat, dan membengkak. Untuk cedera yang biasanya pada spot injury sendiri ada sprains, cedera hamster, cedera ankle, fraktur, dan dislokasi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rizka dari AML21. Di sini saya akan menjelaskan tentang dislokasi. Dislokasi sendiri adalah cedera pada sendi, di mana tulang tidak pada tempatnya pada sendi. Kemudian dislokasi sendiri memiliki gejala seperti nyeri, kemudian asimetris pada bagian sendi atau terbentuknya tonjolan pada sendi, kemudian lebam atau bengkak, terus gejalanya juga tidak bisa digerakkan. Untuk penanganan sendiri itu bisa menggunakan RICE, diistirahatkan dulu, kemudian diimobilisasi, mengurangi pergerakan, kemudian bisa dikompres dengan menggunakan ice, kemudian harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke tenaga profesional untuk meluruskan atau membenarkan sendi yang dislokasi tersebut. Kemudian kalau perlu, kalau nyerinya berlebih bisa dikasih analgesik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta dari AML21. Saya akan menjelaskan apa itu fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang itu sendiri adalah terputusnya diskontinuitas tulang itu. Fraktur atau patah tulang terbagi atas dua, yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Fraktur terbuka itu yang menyebabkan luka di sekitar tulang itu. Kemudian tanda-tanda fraktur akibat patah tulang adalah adanya nyeri, kemudian krepitasi, deformitas, kemudian asimetris, kemudian biasanya itu antar anggota gerak atau ekstremitasnya itu tidak sama panjang. Penata laksanaan dari fraktur itu sendiri adalah pertama, kita harus mengimobilisasi supaya daerah frakturnya tidak nyeri, yaitu dengan cara memberikan balut bidai, dan juga kita harus mengelepasi agar daerah frakturnya itu tidak bengkak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan luka. Luka adalah rusaknya atau hilangnya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh beberapa kemungkinan penyebab. Luka ada dua, yaitu luka lecet dan luka lebam. Beberapa hal yang dapat dilakukan saat penanganan luka adalah yang pertama yaitu merawat luka. Terus yang kedua kita dapat memberikan obat analgesik. Yang ketiga yaitu memberikan obat antibiotik, dan yang keempat adalah meminimalisir luka terkena air. Baik, itulah penanganan yang dapat dilakukan pada saat penanganan luka. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kram. Kram adalah tarikan pada otot
tendon yang disebabkan oleh regangan otot secara berlebihan. Biasanya kram terjadi pada saat yang mendadak. Kram biasanya menimbulkan rasa nyeri. Cara penanganan yang tepat pada korban yang kram adalah dengan menahan otot di arah yang berlawanan, tujuannya agar otot yang berkontraksi dapat kembali ke posisinya semula. Berikut. Saya tarik ya, Mas. Selamat siang. Jadi di sini saya Pak Juli Marisa dari Angka 21 akan menjelaskan bagaimana untuk memberikan intervensi pada dislokasi pada ankle. Jadi pertama-tama jika menemui korban dislokasi di ankle atau terjadi suatu di ankle itu, yang pertama itu diistirahatkan dulu kakinya. Lalu yang kedua diberi tes agar tidak terjadi pelebaran itu. Lalu yang terakhir kita fiksasi dengan benzoban. Jadi seperti ini. Sebelumnya untuk agar terangkat sendiri, sebelumnya dikasih pengganjal sendiri agar posisi anatomis seperti ini. Jadi terlebih dahulu di kakinya, di telapak kakinya terlebih dahulu. Lalu disilangkan ke atas untuk mengganjal, untuk menyangga agar mengfiksasi agar tidak bergerak-gerak. Disilangkan ke pelangkingnya seperti ini. Lalu dikunci. Lalu ditanyakan kepada pasiennya terlebih dahulu apakah respon nyeri, apakah terlalu rapat atau masih bisa dilakukan. Maksudnya itu apakah terlalu longgar atau terlalu ringan. Jika terjadi terlalu rapat, mungkin bisa diulangi lagi. Mensimulasikan penanganan yang dapat diberikan terhadap korban yang tidak sadarkan diri. Yang pertama, pastikan korban berada di tempat yang kondusif, jauh dari keramaian. Kemudian, periksa kesadaran korban. Jika tidak ada respon, maka periksa jalan nafas korban dengan head incentive atau surprise. Ya. Kemudian, jika terdapat sumbatan pada jalan nafas, lakukan finger swab. Kemudian cek kesadaran rangsang korban dengan nyeri. Jika tidak ada reaksi, maka panggil ambulans. Yang kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan memar. Jadi memar pada awalnya kondisinya bisa berwarna kulit bisa berwarna merah, biru hingga kehitaman. Nah, untuk pertolongan pertamanya bisa dengan menggunakan es batu yang sudah dilapisi dengan sabun. Bisa langsung ditempelkan seperti ini ke bagian yang memar. Nah, jika pasien mengalami nyeri yang berlebih, bisa ditambahkan dengan analget.